Di sebuah desa pesisir Maluku, kematian seorang nelayan membuka kembali legenda lama tentang Suanggi, roh jahat pengirim penyakit mematikan. Saat istrinya mencari penawar, ia justru mendapati anaknya sendiri berubah menjadi wadah bagi kutukan itu. Namun, benarkah Suanggi hanya sekadar roh jahat atau ada rahasia leluhur yang disembunyikan di balik darah keluarganya? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih. Semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di pesisir Maluku, laut bukan sekadar sumber hidup. Ia juga penyimpan rahasia gelap, rumah bagi arwah yang tak tenang. Sejak zaman nenek moyang, orang percaya bahwa di balik gelombang dan desir angin malam ada roh yang mengintai, Suanggi. Roh ini dikenal sebagai pengirim penyakit dan kematian. Ia masuk lewat dengki, tumbuh dari dendam, lalu mencari tubuh untuk ditinggali. Suatu malam, seorang nelayan perkasa bernama Latu tidak pulang. Perahunya ditemukan terapung di teluk dengan layar terkoyak. Tubuhnya terbujur kaku, kulitnya membiru, mata melotot kosong ke langit. Di dadanya tergores tanda panjang, seperti dicakar sesuatu yang bukan manusia. Kabar kematian Latu langsung menyebar di antara gubuk-gubuk kayu desa itu, membuat desa gempar, suasana menjadi mencekam. Orang-orang desa berbisik sambil menutup mulut dengan tangan. Suanggi, dia sudah memilih korbannya. Mina, istrinya, meraung pilu. Namun, di balik air matanya, tumbuh rasa curiga. Kematian Latu terlalu aneh, terlalu cepat, seolah sudah ditentukan sejak lama. Mina menolak percaya bahwa suaminya mati sia-sia. Dalam kesedihan, ia mendatangi Amakesa, dukun tua yang tinggal di ujung desa. Dia dihormati karena masih menyimpan ilmu warisan leluhur dan dipercaya mampu menahan roh jahat. Amakesa menyambut dengan wajah muram, mata tuanya menyimpan banyak rahasia. Suanggi bukan sekadar penyakit, Mina, ucap Amakesa lirih. Ia roh yang dikirim, kadang oleh dendam, kadang oleh iri. Tapi jika sudah melekat, ia tidak akan berhenti sebelum mendapat wadah baru. Mina memohon pertolongan. Malam itu, Amakesa menyiapkan ritual penolak bala. Sesajen disusun, darah ayam hitam, bunga liar dari hutan, dan segenggam pasir pantai yang diambil sebelum matahari terbit. Dupa dinyalakan, asapnya menebal, dan mantra kuno dilantunkan dengan suara bergetar. Namun, di tengah mantra terdengar tawa kecil. Tawa lirih menusuk datang dari dalam rumah. Di ambang pintu berdiri Sero, anak Mina yang baru berusia 8 tahun. Matanya merah menyala, suaranya kecil namun penuh ejekan. "Mama, kenapa panggil orang tua ini? Aku masih di sini, di tubuh anakmu." Amakesa segera menyiramkan air jampi, tapi Sero hanya tertawa keras. Angin laut menerpa, memadamkan dupa, dan seketika ruangan dipenuhi hawa dingin menusuk tulang. Malam itu jelas, Suanggi telah merasuki tubuh Sero. Beberapa hari kemudian, Amakesa memanggil Mina secara diam-diam. Dengan wajah serius, ia membuka kisah yang lama terkubur dalam ingatan desa. Dulu, sebelum menikah dengan Mina, Latu sering mendapat tuduhan sebagai keturunan keluarga terkutuk. Leluhur Latu, seorang tabib pada masa perang, konon pernah bersekutu dengan Suanggi untuk melindungi tanahnya dari penjajah. Roh itu dipanggil untuk menelan musuh-musuh. Roh Suanggi datang, membantu, tapi dengan harga mahal. Jiwa keturunannya harus jadi pengganti. Setelah perang berakhir, ia menolak pergi. Ia menetap, menuntut darah keturunan tabib itu sebagai wadahnya. Kutukan itu belum pernah ditebus, bisik Amakesa dengan suara getir. Mungkin sejak awal Suanggi hanya menunggu darah keluarga itu matang, menunggu waktu yang tepat. Dan kini, darah yang diwarisi Latu telah matang. Anakmu menjadi pintu bagi Suanggi.
Mina terdiam. Ingatannya melayang pada mimpi-mimpi aneh sebelum Latu meninggal. Laut yang berubah merah darah, bisikan dari dasar samudra, dan suara Sero yang memanggilnya dari dalam gelap. Amakesa, dengan wajah yang semakin pucat oleh usia dan kelelahan, akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran yang lebih besar. Ia tahu melawan Suanggi sendirian hanya akan berakhir sia-sia. Maka ia melibatkan seluruh warga desa. Malam itu, pantai berubah menjadi altar. Perahu tua dihias dengan kain putih, janur kelapa, dan bunga laut. Sesajen berupa ikan kering, darah ayam, serta kendi berisi arak pahit dilemparkan ke ombak yang terus mengamuk. Mantra dilantunkan serempak, suara warga bergetar, namun penuh harap, menyatu dengan debur ombak dan tiupan angin malam. Di rumah Mina, Sero yang diikat dengan rotan tua mulai menggeliat. Tubuh mungilnya seperti dipenuhi ribuan ular, bergetar tak terkendali. Teriakan pecah dari mulutnya, tapi bukan hanya suara seorang anak. Kadang suaranya berubah jadi perempuan menangis, kadang laki-laki tua yang menggeram, bahkan kadang terdengar seperti hewan hutan meraung. Warga yang berada di sekitar rumah menutup telinga, sebagian lagi menunduk ketakutan. Mina hanya bisa berlutut di sampingnya, menahan air mata, memanggil nama anaknya berulang-ulang. Lalu, tiba-tiba, semua menjadi hening. Sero terkulai diam, seolah semua roh yang menghantuinya lenyap. Amakesa maju perlahan, membawa mangkuk berisi air jampi. Dengan hati-hati ia mendekat, bersiap menutup ritual. Tapi, di saat itulah, Sero membuka mata. Tatapannya kosong, tapi senyumnya terlalu lebar untuk wajah seorang anak. Dengan suara lirih yang menusuk, ia berbisik, "Kalian pikir bisa buang aku ke laut? Aku berasal dari laut. Kalian hanya memanggilku pulang." Sekonyong-konyong, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Ombak tinggi menjulang, seakan dinding air raksasa sedang bergerak menuju pantai. Perahu sesajen yang dipenuhi persembahan hancur dihantam gelombang. Orang-orang yang menjaga ritual terlempar, beberapa pingsan di pasir. Api obor yang berjejer padam sekaligus meninggalkan pantai dalam kegelapan pekat. Hanya suara tawa Sero yang menggema bercampur dengan raungan angin dan debur ombak. Ritual itu gagal. Pengusiran yang gagal membuktikan Suanggi tidak bisa ditolak. Kematian Latu hanyalah awal. Kutukan Suanggi belum berakhir, dan entah siapa yang akan jadi korban berikutnya hanya bisa menunggu saatnya. Sejak malam penuh kegagalan itu, Sero tidak lagi seperti anak biasa. Setiap senja, ia duduk di tepi pantai dengan mata kosong, menatap cakrawala seakan menunggu sesuatu. Kadang, ia bernyanyi pelan, tapi nadanya terbalik. Lagu yang bahkan orang tertua desa tidak pernah dengar. Ada yang berkata, itu nyanyian laut. Ada pula yang berbisik bahwa itu adalah panggilan bagi roh-roh yang lama terikat di dasar samudra. Warga desa mulai resah. Mereka mulai takut pada Mina dan anaknya. Beberapa menghindari rumah Mina, bahkan ada yang menaburkan garam setiap kali melewati jalannya. Anak-anak dilarang bermain di dekat pantai, takut mendengar nyanyian aneh Sero. Bisik-bisik berubah menjadi desakan. Malam-malam rapat rahasia diadakan, di mana para lelaki tua berdebat dengan suara rendah. Anak itu harus dihilangkan demi keselamatan desa. Namun, Mina tetap mempertahankan anaknya. Mina berdiri teguh. "Sero masih anakku. Kutukan ini bisa diputus, asal kita menemukan caranya." Mina masih berusaha mencari jalan lain. Ia percaya ada cara untuk memutus kutukan tanpa mengorbankan anaknya. Tapi keyakinannya mulai rapuh. Di malam sunyi, Mina duduk seorang diri, menggenggam kain kecil peninggalan Latu. Air matanya menetes di atas kain itu. Apakah aku sedang melindungi anakku atau sedang memelihara iblis dalam rumahku sendiri? Ia tahu desa semakin membenci mereka. Ia tahu Amakesa makin lemah dan tidak bisa lagi menolong. Dan ia tahu pada akhirnya ia harus memilih
mengorbankan anaknya demi keselamatan desa atau melawan semua demi mempertahankan satu-satunya darah yang tersisa dari Latu. Namun, yang paling menakutkan adalah kenyataan yang terus menghantuinya. Setiap kali ia menatap mata Sero, semakin ia tak yakin apakah yang ia lihat masih anaknya atau sudah sepenuhnya Suanggi. Suatu malam, ia melihat Sero berjalan sendirian ke pantai, matanya kosong, seolah dituntun sesuatu. Mina mengejarnya, namun saat sampai di bibir laut, anak itu sudah berdiri di atas air, tenang, seperti menunggu panggilan. Ombak berhenti, angin pun lenyap. Hanya terdengar tawa lirih yang berasal dari segala arah. Amakesa yang diam-diam mengikuti berbisik lirih. Kutukan ini bukan sekadar roh, ia darah, ia warisan. Kutukan belum selesai, Mina. Selama darah ini masih ada, Suanggi akan terus hidup. Jika tidak diputus, ia akan mencari korban berikutnya. Lalu tiba-tiba laut kembali bergelora dan Sero lenyap dalam kegelapan malam. Saat Mina menjerit memanggil, anak itu muncul lagi di tepi pantai dengan senyum yang bukan miliknya. Mina gemetar, sadar bahwa waktu terus berjalan. Sero tumbuh dan bersamanya tumbuh pula sesuatu yang bukan manusia. Suatu malam, Mina memberanikan diri mendekati anaknya. "Sero, itu kau, Nak," bisiknya. Anak itu menoleh, tapi mata yang menatapnya bukan milik Sero. Suara yang keluar pun terdengar tua dan dalam. "Aku lapar, Mina. Aku sudah lama menunggu. Latu hanyalah awal. Darah anakmu yang akan menutup perjanjian." Mina terisak, jatuh berlutut. Kenapa dia? Kenapa bukan aku? Tawa keras menggema, seolah datang dari laut itu sendiri. Suanggi memilih yang paling murni, yang darahnya masih segar. Anakmu adalah jembatan. Kau tidak bisa menukar dirimu Amakesa, yang diam-diam mengintai, akhirnya tahu. Suanggi tidak hanya menginginkan tubuh Sero, tetapi juga berusaha membangkitkan kekuatan lama yang dulu dipakai leluhur Latu. Di balik bukit karang, tersembunyi sebuah gua yang hanya bisa dicapai ketika air laut surut. Di sanalah, menurut cerita lama, perjanjian pertama dibuat. Jika Sero dibawa ke gua itu, maka ikatan Suanggi akan bisa diputus dan desa akan bebas dari bayangannya. Amakesa berbisik pada Mina, "Kita hanya punya satu kesempatan. Kita harus memutus perjanjian di gua itu, atau kehilangan Sero untuk selamanya." Malam bulan gelap, Mina dan Amakesa berangkat diam-diam membawa Sero yang sudah setengah sadar. Matanya terus berkilat merah. Laut bergejolak, ombak memukul batu karang, seolah berusaha menghalangi. Di dalam gua, bau amis dan garam bercampur dengan hawa anyir darah. Dinding gua dipenuhi ukiran kuno. Amakesa mulai membaca mantra terakhir, menggunakan darah ayam hitam sebagai pengikat. Tapi tiba-tiba Sero berteriak, tubuhnya melayang, dan suara berat bergema dari mulut kecilnya. "Kalian pikir bisa mengusirku? Aku adalah darah kalian. Aku adalah warisan kalian." Gua bergetar, air laut masuk deras, bercampur merah seperti darah. Mina, dengan keberanian terakhirnya, meraih tubuh anaknya dan menekan keningnya ke dada. Ia berbisik, "Jika kau memang menuntut darah, ambil darahku. Tapi lepaskan anakku." Hening sesaat. Lalu jeritan panjang terdengar, menggema dari gua ke seluruh pantai. Keesokan paginya, orang-orang desa menemukan Mina dan Sero tergeletak di tepi pantai. Anak itu tertidur lelap, wajahnya tenang kembali. Tapi Mina tidak pernah bangun lagi. Amakesa hanya berkata singkat, kutukan tidak hilang, hanya berpindah. Desa mulai tenang, dan anak itu, Sero, tumbuh besar dengan tatapan mata yang kadang terlalu kosong, terlalu asing, seolah masih menyimpan sesuatu di dalam dirinya.